Saya lihat kiri kanannya, saya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Begitu baik Tuhan mengasihi kita. Begitu baik Tuhan memberikan kesempatan pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan dan pujian lewat penyembahan kita pagi hari ini. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur buat kebaikan, kemurahan atas hidup kami. Terima kasih buat keselamatan yang kau kerjakan bagi kami. Terima kasih buat setiap pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu kerinduan memuji muliakan Engkau di pagi hari ini. Ya Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami dan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami, kami bawa setiap pujian kami kepada Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau
kepada Tuhan. Kami mau pujian kami kepada Yesus Tuhan kami. Kau sungguh hebat Tuhan, Kau ajaib. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya, amin amin. Sungguh hebat Tuhan, Kau ajaib perkasa. Yesus hebat. Hallelujah.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa bagi kami. Kami bangga punya Yesus yang hebat bagi kami. Kami kuat karena ada Yesus dalam kami. Kami bisa hidup karena ada Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami boleh melewati hari kami karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan Engkau. Kami bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sungguh Kau mempesona atas segala perbuatan. Sungguh Kau mempesona.
Sekali lagi bisa lihat kiri kanannya, sudah bersuka cita belum? Wah, bersuka cita dalam Tuhan, ada Yesus yang bersama dengan kita. Tak pernah merasakan akan lagi.
Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang ajaib bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan lagi, kita lebih lagi untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berubah kuasa-Mu, biar berubah saudara kasih setiamu.
percaya, ada mujizat setiap hari terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setia. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat mujizatmu Bulatkan tekad hati kami untuk mencintai Engkau Tuhan seumur hidup kami. Bulatkan tekad hati kami untuk menyembah kepada nama Yesus dalam situasi apapun yang sedang menerpa kami. Bulatkan tekad hati kami ya Allah, supaya kami mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan peraturan dan ketetapan firman-Mu, sehingga Allah mendapati dalam mengiringkan kami kepada Tuhan, kami makin matang, kami makin dewasa dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan kami dibawa untuk hidup takut kepada Engkau dan makin menyerupai Tuhan yang kami sembah. Kesempatan untuk mendengar firman-Mu adalah kesempatan bagi kami untuk mencas lagi roh kami, jiwa kami, kebenaran yang selama ini kami lakukan. Apakah kami sudah hidup berkenan sesuai dengan petunjuk-Mu? Itu sebabnya kalau firman Tuhan akan diberitakan pagi ini, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang hina ini, yang mendapatkan kehormatan dari Allah, satu kehormatan yang tidak pantas kudapatkan, dan berkati setiap jemaat-Mu supaya setiap kami mengambil sikap hati yang tepat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus Allah, tempat ini, ruangan hati kami, pikiran kami serahkan pada kendali-Mu, pada kerja-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah Allah, karena kami ini siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Setiap kita yang siap untuk bersekutu dengan firman Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan setiap jemaat untuk membuka Alkitab masing-masing di dalam kitab 1 Samuel pasal 30. Kita akan mempelajari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tetapi saya akan membacakan bagi setiap jemaat Tuhan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasalnya 30, ayatnya 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan tanah Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan
dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, bukan dengan sembunyi-sembunyi, bukan dengan pelan, bukan dengan ditahan, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami peristiwa kehilangan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang sudah lansia, semua pasti pernah mengalami pengalaman kehilangan. Ada kehilangan-kehilangan hal sederhana yang itu tidak mempengaruhi banyak hal. Contoh, hanya kehilangan buku yang memang kita tidak pakai, hanya kehilangan catatan yang itu memang sudah tidak kita perlukan, tidak menimbulkan bekas gangguan psikis tertentu. Tetapi kalau hal-hal yang hilang di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang punya makna, sesuatu yang punya arti, sesuatu yang sangat kita butuhkan, tentu kehilangan ini akan meninggalkan dampak yang negatif untuk psikis kita. Saya menuliskan semua rasa kehilangan meninggalkan dampak negatif untuk psikis kita. Contohnya, kehilangan orang yang dekat di hati kita. Kata kehilangan di sini, kalau Bapak Ibu menyimpulkan kehilangan orang terdekat di hati kita itu adalah pasangan kita, bisa kehilangan ini karena meninggal atau ketidaksetiaan, atau siapapun, bisa anak kita atau orang tua kita. Tetapi pengalaman kehilangan orang yang dekat di hati kita akan menimbulkan hal ini: kesedihan yang mendalam dan berlarut-larut, kemarahan, kok iso siapa dong siap kenapa begini, terganggunya aspek-aspek hidup yang lain, tidurnya terganggu, makannya terganggu, biasanya kreatif, tiba-tiba kreativitasnya mati. Berkegiatan itu sebetulnya kreativitas koma berkegiatan, jadi males ngapa-ngapain, ya, semangat untuk berkegiatan terganggu, lalu terlintas atau terpikir untuk bunuh diri. Ini betul loh Bapak Ibu, seperti tidak punya alasan lagi untuk apa saya hidup. Itu sebabnya untuk anak-anak saya yang masih single, saya ini punya banyak sekali anak-anak yang sudah kuliah, yang sudah kerja Bapak Ibu. Sehingga beberapa tahun yang lalu kami memang sudah siap, tahun depan pasti banyak yang nikah, ya. Kami sudah siap mengatur waktu, mental dan segala sesuatu untuk kelas dan segala macam. Tetapi saya mau pesan kepada anak-anak saya yang masih single, yang akan
serius, ya. Jangan mudah menjalin hubungan, jangan mudah juga untuk menghentikannya. Kalau dalam perjalanan ada alasan-alasan, oke, kita nggak bisa jalan, gitu ya. Hentikan dengan cara yang elegan, yang bertanggung jawab. Karena rupanya kehilangan kasih, kehilangan perhatian, kehilangan orang yang dicintai, membuat orang berpikir untuk bunuh diri. Bapak Ibu tentu lihat banyak orang yang sudah tunangan nggak jadi nikah, gila. Betul ya Bapak Ibu? Orang yang sudah mungkin belum sampai tunangan, tapi karena pacarannya sungguh-sungguh, saya nggak main-main itu untuk sebuah pernikahan, begitu diputus langsung gelem. Banyak ya. Ini memang aspek psikis yang sangat realistis itu terjadi. Kemudian ada penyalahgunaan obat dan gangguan mental. Lalu bagaimana kalau kehilangannya adalah kehilangan yang lain, bukan orang, bukan pribadi, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Contohnya, kehilangan pekerjaan yang artinya kehilangan pendapatan, kehilangan fasilitas hidup, rumah kah, kehilangan mobil kah, motor kah, fasilitas yang sangat kita butuhkan. Orang di kota kalau tidak punya motor seperti orang nggak punya kaki karena kemana-mana jaraknya jauh, ya, fasilitas hidup. Atau orang yang kehilangan kepercayaan secara psikis, ini akan terjadi rasa gelisah, rasa kurang nyaman atau tidak aman, seperti terancam, tertekan, emosi yang naik turun dan melelahkan, capeknya luar biasa. Karena apa? Berusaha untuk bertahan, tetapi situasinya tidak juga berubah seperti yang kita inginkan. Lalu kaget, marah, menyalahkan, kadang-kadang menyalahkan diri sendiri, kadang-kadang menyalahkan orang lain, kadang-kadang menyalahkan situasi, kadang-kadang menyalahkan tempat. Nah, gue kok iso ono ning kono, gitu ya, Bapak Ibu. Semua orang yang mengalami rasa kehilangan terhadap hal-hal yang penting menimbulkan dampak-dampak psikis yang negatif. Pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana kalau pengalaman kehilangan yang terjadi pada kita dalam satu waktu yang sama, tetapi hilang terhadap beberapa hal? Pada waktu yang sama saya kehilangan orang yang saya kasihi, pada waktu yang sama saya kehilangan kasih sayang, pada waktu yang sama saya kehilangan fasilitas hidup, pada waktu yang sama saya kehilangan semua aset saya. Itu artinya tekanan psikisnya, tekanan mentalnya akan berlipat ganda. Next, Pak Gem. Jika pengalaman kehilangan terhadap beberapa hal terjadi dalam satu waktu yang sama, kita bisa memastikan timbulnya dampak negatif yang luar biasa secara psikis. Daud yang baru saja kita baca dalam 1 Samuel pasal 30, Bapak Ibu, sedang mengalami satu dampak psikis yang sangat luar biasa, melebihi ambang kewajaran. Kenapa, Bapak Ibu? Karena setelah lari dari Saul yang ingin membunuhnya, Daud berlindung di Raja Filistin. Lalu Raja Filistin memberi tempat untuk Daud beserta pasukannya dengan semua anggota keluarga masing-masing di daerah Filistin, namanya Siklag, Bapak Ibu, namanya Siklag. Next, Pak. Sementara Daud dan pasukannya hendak membantu Filistin, jadi Filistin sedang berperang dengan Israel, padahal Daud orang Israel yang mengungsi di Filistin. Daud dan pasukannya hendak membantu Filistin berperang melawan Israel. Artinya Daud dengan pasukannya sedang meninggalkan tempat tinggalnya, yaitu Siklag. Sementara Daud meninggalkan Siklag untuk membantu Filistin berperang melawan Israel, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Semua perkemahan Daud dibakar oleh orang Amalek. Ini artinya Daud mengalami kehilangan fasilitas hidupnya yang sangat penting. Bapak Ibu bisa bayangkan bapak-bapak yang pagi berangkat kerja, anak istri semua yang ditinggal dalam keadaan sehat, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, bapak-bapaknya pulang, seluruh RT sudah rata dengan tanah karena kebakaran. Siapa yang tidak shock? Yang kedua, Bapak Ibu, semua orang
yang biasanya ketika bangun istrinya ada, suaminya ada, anak-anaknya ada. Kali ini entah suaminya atau anggota keluarga yang lain ada keperluan keluar rumah. Tapi karena melihat kita masih tidur nggak pamit. Bapak Ibu bangun nyari ke semua ruangan nggak ada. Pasti udah bingung ya Bapak Ibu. Daud mendapati orang nggak ada, tapi semuanya hangus terbakar. Dia kehilangan orang-orang terdekat. Semua kepemilikan dijarah, ada harta, ada emas, ada perak, ada semua yang mereka punya dijarah, diangkut, hilang lagi fasilitas hidup mereka yang paling mereka butuhkan. Lalu Bapak Ibu lebih parahnya lagi, semua pasukan Daud yang ikut berperang dengan Daud yang tadi mau membantu bangsa Israel, mereka merasa bahwa ini salah Daud. Semua menyalahkan Daud atas situasi ini sampai Daud mau dilempari batu oleh orang-orang yang selama ini mendukung dan menyokongnya. Daud kehilangan kepercayaan. Dalam satu waktu yang sama, kehilangan orang terdekat, kehilangan fasilitas yang sangat penting, kehilangan kepercayaan, kehilangan semuanya. Sehingga mungkin kalau saya ada di pihak Daud, saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku wis ora kuat. Sebelum peristiwa ini, Daud berkali-kali pindah tempat karena dikejar-kejar untuk dibunuh. Artinya hidupnya terancam. Tetapi dalam tekanan ancaman yang secara psikis sangat menekan, dia masih harus mengalami semua kehilangan ini. Bapak Ibu, tadi saya berkata bahwa tidak ada dari kita yang tidak pernah punya pengalaman kehilangan. Ada kehilangan-kehilangan yang membuat kita begitu traumatis dan ketakutan. Ada pengalaman kehilangan yang membuat kita begitu merana, kesedihannya belum habis sampai hari ini. Kita sudah mencoba berbagai macam cara untuk bangkit, tetapi saya belum bisa. Kalau kita sudah tidak kuat lagi, kita akan belajar dari seorang Daud yang mengalami tekanan begini banyak, tetapi alih-alih terpuruk, Daud malah berkemenangan mengatasi semua situasi ini. Apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Jika iya, yang pertama teladan yang diberikan oleh Daud menghadapi kehilangan dengan dampak psikis yang luar biasa ini adalah menangislah. Menangis. Ayat yang 4 mengatakan begini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring. Wah, nangisnya nggak pelan-pelan Bapak Ibu. Ada satu emosi, ada satu tekanan di dalam dirinya yang mungkin selama ini sudah begitu ditahan, tapi kali ini tidak bisa lagi. Dia menangis dengan suara nyaring. Bukan itu saja, karena kalimat berikutnya berkata, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Berarti nangisnya sebentar apa lama Bapak Ibu? Lama, sampai tidak kuat lagi menangis. Ya. Bapak Ibu, rupanya solusi pertama yang dilakukan oleh Daud, bagaimana dalam situasi kehilangan yang bertubi-tubi, mental yang ditekan begitu rupa, dan mengambil sikap pertama dengan menangis karena tidak kuat, bukan hanya dilakukan oleh Daud. Beberapa tokoh Alkitab melakukannya. Hagar, istri dari Abraham, menangis dengan nyaring karena diusir oleh Abraham, mengembara di padang gurun Betseba, kehabisan roti dan air, sampai anaknya Ismail dengan sengaja ditaruh, bahasanya Alkitab, membuang Ismail di
Alkitab menulis Hagar menangis dengan nyaring. Esau menangis karena apa? Karena Ishak memberikan berkat hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Dia berkata kepada bapaknya, "Pak, kalau bapak sudah memberikan hak kesulungan kepada adikku, apa bapak nggak punya kok berkat yang lain yang diberikan untuk aku?" Ketika Ishak berkata, "Tidak ada," Esau menangis karena dia kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi dia. Tokoh yang ketiga adalah Yusuf. Ketika dia sudah di Mesir menjadi orang kedua di sana, saudara-saudaranya datang. Yusuf masih mengenali, tetapi di awal pertemuan dengan berbagai macam pertimbangan, Yusuf tidak memperkenalkan dirinya. Sampai beberapa kali peristiwa, Yusuf dengan sengaja membuat saudara-saudaranya terus bisa mengambil makanan ke Mesir supaya ketemu dengan mereka. Satu saat Yusuf tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dan Alkitab berkata, Yusuf menangis keras-keras sampai seluruh istana Fir'aun mendengarnya. Sesuatu yang ditahan puluhan tahun ternyata keluar dalam tangisan. Lalu Bapak Ibu, Yusuf juga menangis dengan sangat ketika akhirnya kerinduannya untuk ketemu dengan bapaknya tercapai. Jadi waktu saudara-saudaranya balik ke Mesir, bawa adiknya, bawa juga bapaknya. Dikatakan oleh Alkitab, Yusuf menangis lama di bahu ayahnya karena kerinduan yang sangat mendalam. Saul, Bapak Ibu, juga menangis dengan suara nyaring. Ketika apa, Bapak Ibu? Ketika Daud seharusnya bisa membunuh dia, tapi Daud malah mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan dia hidup. Yang memotong ujung jubahnya itu, Bapak Ibu. Ketika Daud memberitahu kepada Saul, "Aku bisa membunuh engkau. Lihat ini pakaianmu sudah di genggamanku." Saul menangis dengan suara yang nyaring. Raja Hizkia, ketika dia sakit gak sembuh-sembuh, ada seorang nabi namanya Yesaya bin Amos diutus Tuhan untuk bilang apa? "Hizkia, kamu gak akan sembuh, kamu akan mati." Hizkia nangis, "Tuhan, ingatlah kesetiaanku. Tuhan, ingatlah bagaimana aku sangat berpaut kepada engkau." Kemudian mendapatkan penambahan usia 15 tahun. Siapa lagi yang menangis? Nehemia. Ketika dia mendengar bahwa tembok Yerusalem terbongkar, terbakar, dia menangis. Kata yang dipakai dalam Alkitab, menangis berhari-hari. Satu kedukaan yang luar biasa. Lalu kalau Bapak Ibu ingat, siapa Petrus? Ketika dia mendengar ayam berkokok 1 kali, mengingatkan bahwa dia sudah menyangkali Yesus 3 kali, Petrus pun menangis terseduh-seduh. Dan jangan salah, teladan kita, juru selamat kita, Yesus Kristus pun pernah menangis. 2 kali Tuhan Yesus menangis. Waktu Lazarus mati, dan yang kedua ketika Tuhan Yesus dalam matanya yang penuh kemahatauan di masa mendatang, Tuhan melihat Yerusalem, bait Allah akan dihancurkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau sudah tidak kuat lagi terhadap begitu banyak tekanan secara mental, secara psikis, terlalu berat? Kalau engkau berkata, apakah aku masih kuat? Menangis. Secara psikologis, tangisan dengan alasan apa saja. Orang nangis itu kan macam-macam ya, Bapak Ibu. Bisa karena takut, gembira itu juga bisa membuat orang nangis. Ketika saya menyiapkan bahan ini dan saya sampai di kata gembira, saya ingat
menghadiri wisuda doktornya Mas Ragil. Hadir saya, Pak Yosua, Ibu Cepu almarhum dengan kakak saya yang di Jogja, Mbak Puji dengan Mas Guntur. Ketika namanya Mas Ragil disebut, kami itu tepuk tangan Bapak Ibu, kaki tepuk tangan gitu ya, saya itu ngerem kaki saya supaya nggak berdiri gitu ya. Jadi saya dengan kakak saya udah blok-blok, lah kok ibu saya tuh nangis tuh Bapak Ibu. Nah, jadi tiba-tiba karena lihat dengar suara ibu saya nangis, langsung saya dengan Mbak Puji diem. Pulang saya tanya, ibu kok nangis? Lah bapakmu gak delok Ragil di wisuda. Ya, rupanya orang nangis alasannya banyak, terlalu gembira bisa juga nangis, Bapak Ibu. Lalu orang bisa menangis karena terlalu menderita, kecewa, sedih, lemah, cinta, ya. Orang yang cinta tapi dengan berbagai macam alasan tidak bisa, dia bisa menangis, terharu. Kadang-kadang kita menangis hanya karena melihat orang lain menangis, betul ya Bapak Ibu? Kemudian karena tersentuh, mengingat dosa. Tetapi secara psikologis, tangisan dengan alasan apa saja, dengan durasi waktu tertentu, kurang lebih 5 menit, kalau makin panjang, Bapak Ibu, akan memberikan efek ini makin baik. Masalahnya belum selesai, tapi ketika kita bisa nangis dengan jujur, lalu apa yang terjadi? Beban terasa berkurang. Masalahnya tetap loh Bapak Ibu, tapi beban terasa berkurang. Merasa lebih lega. Amarah yang tadinya meluap-luap menjadi mereda. Mulai masuk tahap awal penerimaan terhadap apa yang harus dialami. Sebelum nangis nggak bisa menerima, marah, jengkel, kok iso. Begitu habis menangis, semuanya habis, mulai ya wis lah piye wae. Susah loh Bapak Ibu, hanya kata ya wis lah itu angel ya. Kemudian mengembalikan mood yang buruk, mengurangi stres dan tekanan, mencegah agresivitas. Ada orang-orang yang kalau terdampak psikisnya itu marah Bapak Ibu, buang barang, jejuki pintu gitu ya. Tetapi kalau dampak ini bisa dikeluarkan dengan tangisan, biasanya tindakan agresivitas ini berkurang dan memberikan rasa tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Mungkin Bapak Ibu harus menangis. Menangislah pada waktu dan kesempatan yang tepat. Waktunya harus tepat ya Bapak Ibu. Enggak mungkin kan kedatangan tamu nangis di depannya tamu. Tempatnya harus tepat, karena Bapak Ibu enggak mungkin jengkel di pasar, nangis di pasar. Dan menangislah pada pribadi yang tepat. Bapak Ibu, menangislah kepada Allah, menangislah kepada Tuhan sampai engkau puas. Karena beberapa tokoh yang saya bacakan sampai berhari-hari dengan suara nyaring, dan itu akan memberikan kelegaan khusus bagi kita. Mbak Asri, boleh nggak sih saya menangisnya di depan orang? Kalau Bapak Ibu nyaman dengan orang itu, percaya kepada orang ini, sangat membantu. Menangis pada pribadi yang tepat kepada Allah, tetapi juga menangis kepada manusia yang kepada dia Anda percaya bahwa saya bisa nyaman dan percaya kepada orang ini. Tetapi jangan menangis dengan pasangannya orang, apalagi lawan jenis. No, ya, tidak. Ini menyalahi etika kekristenan dan akan membuat persoalan jadi bertambah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang mengalami begitu banyak tekanan karena kehilangan cita-cita, kehilangan harapan, kehilangan apapun? Kalau engkau sudah berkata, aku tidak kuat lagi, nangislah, karena engkau akan mendapatkan kelegaan. Yang kedua, apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah kuatkanlah lagi
kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan setelah Daud dengan semua pasukannya menangis dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis, orang-orang sekitar Daud menyalahkan Daud, mau melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Kata menguatkan, Bapak Ibu, artinya dengan sengaja, dengan sadar, dengan perjuangan membuat kuat lagi kepercayaannya kepada Allah. Artinya sebetulnya peristiwa yang dialami oleh Daud membuat kepercayaannya kepada Allah itu surut, turun atau tergoncang. Tapi dalam keadaan yang seperti ini, Daud memilih untuk dengan sadar, dengan sengaja, aku harus kembali menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingat siapa Abraham? Seorang yang diberi sebutan Bapak orang beriman. Sebutan ini diberikan minimal atas dua peristiwa. Yang pertama, bagaimana Abraham diminta keluar dari tanah di mana dia tinggal, tapi tidak tahu kemana mau pergi. Suruh pergi, nggak tahu tujuannya, tapi kata Tuhan yang suruh, saya ikut, punya iman yang besar. Yang kedua, karena menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Minimal karena dua peristiwa ini, Abraham sampai sekarang disebut sebagai bapak beriman. Tetapi tahukah Bapak Ibu, sepanjang 25 tahun Abraham menunggu janjinya Tuhan memberikan anak perjanjian. Beberapa kali kitab Kejadian mencatat imannya Abraham tuh naik turun, percaya, mempertanyakan lagi, kuat lagi, mempertanyakan lagi. Tokoh yang lain, Elia, dalam satu hari di Gunung Karmel, dia membunuh 850 nabi-nabi Baal dan Asyera. Dia mengatakan, ayo demi aku, Tuhanku luar biasa, Tuhanku ajaib. Hari ini berkemenangan, hari ini imannya begitu tangguh dan kokoh. Besoknya melarikan diri ketakutan, minta kepada Tuhan, cabut saja nyawaku. Karena apa? Dia menghadapi satu wanita yang namanya Isabel. Elia dalam satu waktu imannya begitu kokoh dan kuat. Tetapi kadang-kadang dalam waktu tertentu, situasi tertentu, imannya juga turun. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu, tidak ada satupun tokoh yang tertulis di Alkitab yang imannya tinggi terus, kokoh terus, kuat terus, tidak. Semua tokoh yang tercatat dalam Alkitab mengalami pasang surut imannya. Karena apa? Karena semua orang pasti mengalami fakta hidup tidak seperti yang dia inginkan. Dan ketika kita menghadapi satu kenyataan hidup yang tidak seperti kita inginkan, saat itu iman kita mengalami satu goncangan. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu, keputusan apakah iman saya akan terus ada dalam posisi terpuruk atau saya kuatkan, itu ada di tangan kita. Daud jelas-jelas semua hilang, jelas-jelas semua hancur, imannya begitu terpuruk. Bisa saja dia menyalahkan Allah, bisa saja dia mempertanyakan firman-Nya. Bukankah engkau yang dulu memberikan aku janji ini? Bukankah engkau yang dulu memberikan aku janji itu? Bukankah engkau yang berkata bahwa engkau akan selalu menyertai aku? Bukankah engkau yang berjanji akan terus memberikan aku kemenangan? Tetapi Daud dalam situasi yang sangat menekan berat, ayat yang ke-6 berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, semua orang pernah gagal.
Semua orang pernah kehilangan. Semua orang pernah mengalami bagaimana dia tidak punya daya lagi untuk menghadapi persoalannya. Tetapi Daud memberikan teladan kepada kita. Jangan tinggal terus dalam keadaan itu. Amin. Ingat kembali firman-Nya, ingat kembali janjinya. Sekalipun kenyataannya berbeda. Tutup mata jasmani, buka mata rohani, lihat kepada Allah, dan kembali pegang janjinya. Tuhan, aku percaya sampai hari ini pun Engkau masih menggembalakan aku. Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi, tangan-Mu tidak pernah lepas untuk memegang aku. Tuhan, aku percaya sekalipun secara mata jasmani aku sendirian, tetapi secara rohani Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Katakan itu dalam perjuangan, karena faktanya semua hancur. Tetapi Daud berkata, aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Allah. Bukan hanya dirinya, orang-orang yang mau melempari dia dengan batu, semua dikuatkan kepercayaannya kepada Allah. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Jangan takut, kita nggak sendirian. Boleh nangis, tidak apa-apa nangis, tetapi jangan terpuruk di dalam keadaan kita yang tanpa pengharapan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, dalam kesulitan kita seringkali janji-janji Tuhan itu kita lupakan. Dalam keadaan yang sulit, kadang-kadang kita itu lupa dengan firman. Tetapi pagi hari ini, melalui seorang Daud, jelas-jelas semua hancur, jelas-jelas semuanya terbakar, jelas-jelas semuanya hilang, semuanya lepas dari genggaman. Bahkan dia disalahkan dan mau dilempari batu. Tetapi yang dilakukan Daud adalah, aku mau menyegarkan lagi kepercayaan dan imanku kepada Allah. Kalau dulu aku ditolong, pertolongan Tuhan tetap sama bisa terjadi bagi saya hari ini. Apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Menangislah. Apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Kuatkan lagi kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Mintalah petunjuk Allah untuk langkah berikutnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah, perhatikan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususu? Dan dia berfirman kepadanya, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nanti kalau Bapak Ibu baca sampai dengan ayat 20, apa yang dilakukan oleh Daud dengan mengikuti petunjuk Tuhan hanya mendatangkan kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tidak kuat lagi dengan tekanan yang terlalu besar, atau tidak kuat lagi karena sudah besar, lama sekali menanggungnya, menangislah, kuatkan terus iman kepercayaan kepada Allah, dan mintalah petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tuhan, tunjukkan kepadaku apa yang harus kulakukan untuk mengatasi persoalan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan oleh Daud ketika semuanya hilang, semua hancur. Daud bertanya kepada Tuhan. Hal yang sama pernah dinikmati oleh murid-murid Tuhan, Petrus beserta dengan teman-temannya. Bapak Ibu tahu ya, sebagian besar dari ke-12 murid Yesus itu telah
banget. Mereka dilahirkan dalam keluarga nelayan. Bapaknya nelayan. Mereka dari sejak keluar rahim ibunya ada di lingkungan nelayan. Dari kecil terbiasa dengan angin, dengan badai, dengan laut, dengan pantai, dengan semuanya. Artinya secara pengalaman mereka tahu bagaimana mendapatkan ikan yang banyak. Tapi hari itu Alkitab berkata mereka berjuang keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus berkata, memberikan petunjuk kepada mereka. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Mereka bisa menolak loh Bapak Ibu. Mereka ahli kok. Mereka tahu kok. Mereka orang profesional kok. Menurut ilmu yang sudah saya lakukan gak bisa Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid? Tanpa berpikir panjang. Karena percaya kepada petunjuk Allah. Mereka lakukan. Dan yang tadinya tidak mendapat apa-apa, kali ini mereka panen besar-besar dengan ikan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Aku sudah tidak kuat lagi. Mintalah petunjuk kepada Allah. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Mbak Asri, kalau Mbak Asri membacakan Daud meminta petunjuk Tuhan, Tuhan langsung ngomong. Karena memang di dalam dunia perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada umatnya secara verbal, secara kata-kata, seperti Bapak Ibu mendengar suara saya. Ya, Mbak Asri, pada waktu Petrus dan murid-muridnya gagal menangkap ikan, mereka menerima petunjuk Tuhan langsung, gampang. Lah kalau saya yang hari ini tidak lagi bersama Yesus secara fisik, lalu bagaimana saya bisa menangkap petunjuk Tuhan untuk masa sekarang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua petunjuk Allah ada di dalam firman ini. Sehingga kalau Bapak Ibu pengen tahu petunjuk Allah, Bapak Ibu tidak punya pilihan lain kecuali Bapak Ibu banyak bersekutu dan menggumuli firman Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, melalui orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau Bapak Ibu mau bangun rumah, jangan tanya kepada kami, karena kami nggak tahu. Kalau Bapak Ibu mau bertanya tentang ilmu berdagang, kami nggak tahu. Kalau Bapak Ibu bingung ayat, ayo tanya kami. Bapak Ibu, suara Tuhan bisa melalui orang-orang yang ahli di bidangnya. Karena apa? Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ditampilkan enggak Pak? Kemarin kita tulis enggak ya? Oke. Amsal pasal 2 ayat 12, Amsal 2 ayat 11 mengatakan begini Bapak Ibu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Pengetahuan, ilmu, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi pada masa kini suara Tuhan juga bisa melalui orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Apakah engkau merasa bahwa saya sudah letih, saya sudah capek, Mbak Asri, bahkan hanya untuk berharap saja saya udah gak berani. Pengalaman-pengalaman kemarin membuat saya begitu pahit karena semua yang saya harapkan pasti hilang dan hangus. Apakah engkau sudah tidak kuat lagi? Menangislah kalau itu memang engkau perlukan. Yang kedua, kuatkan lagi kepercayaan kepada Allah. Semua orang mengalami iman yang turun naik. Tapi kalau Bapak Ibu imannya, percayanya terhadap janji Tuhan saat ini sedang goyah, kuatkan lagi. Tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali keputusanmu. Dan yang ketiga, mintalah petunjuk kepada Allah. Tuhan, tunjukkan kepadaku apa yang harus kulakukan. Dan ketika kita mendapatkan petunjuk Allah dan melakukannya, kemenangan yang didapatkan Daud kiranya menjadi kemenangan kita sekarang. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan dan kita akan menguatkan lagi iman percaya kita kepada Allah. Kita akan
kepercayaan kita kepada janji Tuhan. Saya rindu setiap kita menghampiri Allah secara pribadi. Iya, kita beribadah bersama-sama. Iya, kita beribadah dengan banyak orang. Tetapi saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk datang kepada Allah secara masing-masing. Hampiri Tuhanmu, serahkan persoalanmu. Dia tidak meninggalkan engkau, dan pertolongannya tidak pernah ditangguhkan bagi kita. Di dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku
berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami lelah dan menyerah Tuhan. Berjalan dengan kemampuan kami sendiri. Kami berputus asa dan tidak pernah mendapatkan kelegaan. Kami mau berhenti mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami mau berhenti mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami berlutut, kami bersujud, kami mau minta petunjuk Allah saja. Kami mau minta kekuatan yang datangnya dari Tuhan saja, sehingga kemenangan yang dinikmati oleh Daud juga boleh kami nikmati dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Sungguh hanya Engkau dan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dimuliakan Allah melalui firman-Nya. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Makin kuat, tidak ada yang tidak bisa menanggung beban karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa ini. Biar terus Tuhan menolong dan melawat bangsa ini. Kami membawa bangsa ini dalam tangan Tuhan. Firman-Mu berkata, kenyamanan bangsa ini adalah kenyamanan kami. Kesejahteraan kota kami tinggal adalah kesejahteraan kami juga. Ketika bangsa kami dilanda virus corona, ini adalah kegalauan kami juga. Oleh karena itu kami bawa di dalam tangan Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terus memohon kepada Tuhan, bebaskan negeri ini dari keterpurukan dengan virus corona di dalam nama Yesus Kristus. Kami mematahkan dan menghancurkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan dengan iman kami melepaskan kuasa kesembuhan bagi negeri ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkati tim medis yang ada di depan, yang terus berjuang untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka. Berkati setiap orang-orang yang terdampak karena virus corona ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, harus mencukupi keluarganya dengan bersusah payah. Tuhan, Engkau menolong di dalam nama Yesus. Banyak segi yang terdampak dan luar biasa. Kami tahu Engkau tidak tinggal diam, Engkau punya rencana yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa ini. Tuhan, kalau kami mendengar bahwa bangsa ini sudah mengalami minus, defisit Tuhan dalam perekonomian, Tuhan biar belas kasihan-Mu ada bagi bangsa ini. Berkati para penggerak ekonomi di bangsa ini, sehingga bangsa kami boleh pulih seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Melalui semuanya ini, Engkau akan membuat bangsa kami lebih berkembang dan maju lagi. Tuhan, Engkau memberkati Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di bangsa ini. Berkati Tuhan dengan hikmat Tuhan. Taruhkan kekuatan secara mental bagi dia untuk bisa melewati, mengatasi semuanya ini, termasuk menteri-menteri yang hari-hari ini tergoncang. Banyak orang protes, menganggap mereka gak bisa bekerja. Tuhan, ampuni setiap oknum-oknum yang ada. Tetapi kami memberkati biar setiap menteri, staf yang ada terus berinovasi, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga memberikan jalan keluar kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia ini. Berkati ya Tuhan, berkati. Kami berdoa, berkati sawah ladang, biar semua yang ditanam diberkati oleh Tuhan. Berkati laut kami Tuhan, semua bidang perikanan diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui semuanya itu boleh mendapatkan penghasilan yang terbaik. Bangsa kami tetap hidup.
Setiap padi yang ditanam diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa kami tetap mengalami ketahanan pangan di tengah-tengah pandemi ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati aparatur pemerintah kami, baik TNI Polri, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka tetap kuat menjaga keutuhan bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami tolak dan patahkan Tuhan, dan ampuni setiap oknum-oknum yang hendak menghancurkan bangsa kami dengan cara apapun, termasuk orang-orang yang masih bermain dengan narkoba bagi bangsa ini. Kami dalam nama Yesus ampuni dan berkati Tuhan. Kami berdoa supaya mereka ketemu Tuhan dan dipulihkan hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati masyarakat di sekeliling kami, di sekitar gereja. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah semua orang di antara kami Tuhan, di sekeliling gereja, tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Jadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kesempatan yang indah ini Tuhan, supaya kami boleh melihat dan berbagi dengan orang-orang yang terdekat kami di perumahan ini dan di sekeliling rumah kami masing-masing. Kami terus berdoa Tuhan untuk persiapan dan kerinduan kami melanjutkan pembangunan renovasi gereja. Kami taruhkan lagi dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Hari-hari ini ada kendala yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya ada waktu dan rencana Tuhan terbaik bagi gereja kami. Kami terus meletakkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kebutuhan dana yang dibutuhkan. Biar Tuhan yang membuka jalan, dan kami melihat karya Tuhan yang ajaib bagi gereja kami. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap jemaat pribadi lepas pribadi dalam keseharian mereka, dalam segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terus Engkau makin kuatkan dan teguhkan. Buka mata kami dan iman kami, dan kita percaya bahwa di dalam setiap persoalan ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada kedaulatan Tuhan yang bersama dengan kami. Bagian kami adalah kami menjaga hidup kami, memantaskan hidup kami dalam rencana Tuhan, termasuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Biar semua sesuai dengan rencana kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri bersama-sama. Bersama
Kami mau menyerah lagi kepada Tuhan. Kami rindu Engkau berdaulat atas hidup dan kehidupan kami, atas aktivitas kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami. Biarlah Engkau yang berotoritas penuh dan berdaulat atasnya Tuhan. Kehendak-Mu yang terbaik biarlah tergenapi dalam setiap hidup umat-Mu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati engkau dan membuat apapun yang kau usahakan dan kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dibuat menjadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali ini. Setiap kita yang beriman percaya bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus silakan dari belakang dulu.